Cukup dengan 5 ayat Alkitab dan kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa Allah Bapa adalah Roh Kudus dan Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Itu bukan kata-kata saya. Itu kata-kata dari Bapak Wilmore Tambunan. Kalimat ini terdengar sangat sederhana. Tetapi justru dari hal yang sederhana itu menyimpan persoalan yang besar. Persoalan logika dan persoalan filosofis. Coba pikirkan sebentar. Kalau saya berkata Andi adalah Budi, apa kira-kira yang Anda pahami di situ? Tentu bukan Andi dan Budi memiliki karakter yang sama. Bukan juga mereka adalah sama-sama manusia. Yang Anda pahami adalah Andi dan Budi adalah orang yang sama. Jadi, ketika seseorang berkata Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah Roh Kudus dan Yesus benar-benar merupakan pribadi yang sama atau identik? Hari ini kita tidak perlu memulai dengan perdebatan denominasi, doktrin, atau menggunakan Alkitab, memperdebatkan Alkitab. Tidak. Mari kita gunakan sesuatu yang semua orang punya, semua orang miliki, yaitu akal sehat. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kata adalah. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari, kata ini bisa digunakan dalam dua cara. Yang pertama, itu menunjuk kepada identitas. Contohnya, Clark Kent adalah Superman. Artinya Clark Kent dan Superman adalah individu yang sama. Kedua, kata adalah dapat digunakan untuk menunjuk kepada kategori atau sifat. Misalnya, Clark Kent adalah manusia. Kalimat ini tidak mengatakan bahwa Clark Kent adalah semua manusia. Jadi, ketika kita mengatakan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, kita harus menentukan apakah kata adalah di sini berarti identitas atau hanya berbicara tentang sifat yang sama. Kalau menunjuk pada identitas, maka itu berarti Roh Kudus dan Yesus adalah pribadi yang sama. Kalau bukan itu yang dimaksud, maka kalimatnya harus diperjelas. Sekarang mari kita gunakan sebuah tes logika yang sangat sederhana. Kita tes logika substansi. Jika dua nama benar-benar menunjuk pada individu yang sama, maka dalam konteks yang sama, keduanya dapat saling menggantikan tanpa mengubah identitas yang dimaksud. Contohnya, Clark Kent datang. Kalau Clark Kent datang benar-benar identik dengan Superman, maka Superman datang. Ini mengacu kepada individu yang sama. Sekarang kita terapkan prinsip yang sama. Jika Roh Kudus sama dengan Yesus, maka ketika kita menemukan pernyataan tentang Yesus, kita harus berhati-hati karena mengganti Yesus dengan Roh Kudus seharusnya tidak mengubah siapa yang dimaksud. Tetapi jika penggantian tersebut membuat kita mendapatkan dua objek yang berbeda dalam satu hubungan, maka kita memiliki alasan untuk mempertanyakan klaim identitas itu. Jadi pertanyaannya bukan apakah Yesus dan Roh Kudus sama-sama ilahi. Pertanyaannya jauh lebih spesifik. Pertanyaannya adalah apakah keduanya benar-benar merujuk kepada
pribadi yang identik atau sama? Itulah pertanyaan yang sering dilewatkan dan tidak pernah ditanyakan oleh Bapak Wilmar Tambunan. Sekarang kita naik satu tingkat lebih tinggi. Identitas pribadi memungkinkan adanya relasi. Misalnya, Andi berbicara kepada Budi. Mengapa kalimat itu masuk akal? Karena Andi dan Budi dipahami sebagai dua objek, dua individu yang berbeda. Tetapi jika kita mengatakan Andi berbicara kepada Andi, kalimat itu memiliki arti yang berbeda. Bisa saja seseorang berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi itu membutuhkan konteks khusus dan penjelasan khusus. Artinya, ketika sebuah pernyataan menggambarkan dua pihak dalam suatu relasi, kita tidak boleh menghapus perbedaan identitas mereka. Inilah alasan mengapa kita harus berhati-hati dengan pernyataan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Jika Yesus dan Roh Kudus dipahami sebagai dua pihak yang berelasi, tetapi pada saat yang sama dikatakan bahwa mereka adalah pribadi yang identik, itu melanggar hukum logika. Bukan karena kita menolak misteri, bukan karena kita menolak teologi, tapi karena identitas dan relasi memiliki arti logis yang berbeda. Ada satu kekeliruan lain yang sangat menarik. Kadang seseorang melihat bahwa Yesus bekerja melalui Roh Kudus, lalu menyimpulkan kalau Yesus hadir melalui Roh Kudus, berarti Roh Kudus adalah Yesus. Tunggu dulu. Apakah seseorang yang bekerja melalui pihak lain otomatis menjadi pihak itu? Pihak yang bekerja? Tidak. Seorang direktur dapat memberikan instruksi melalui asistennya, tetapi direktur tidak menjadi asistennya. Seorang guru dapat menyampaikan pesan melalui muridnya, tetapi guru tidak berubah, bertransformasi menjadi muridnya yang menyampaikan pesan. Jadi, bekerja melalui tidak sama dengan identik. Demikian juga jika seseorang berbicara mengenai kehadiran, pekerjaan, atau kuasa ilahi melalui Roh Kudus, hal itu sebenarnya belum dan tidak akan pernah membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Yesus secara identitas. Kalau harus membedakan, kita harus membedakan agen, sarana, kehadiran, dan identitas. Jadi, kalau kita menganalisis pernyataan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, kita menemukan lompatan logika yang sangat jauh. Orang bisa saja memulai dengan premis Yesus ilahi, Roh Kudus ilahi, lalu tiba-tiba menyimpulkan, menarik kesimpulan, Roh Kudus adalah Yesus. Inilah yang secara logika tidak sah. Mengapa? Karena dari dua entitas yang memiliki sifat yang sama tidak dapat diartikan sebagai entitas yang sama. Dengan kata lain, kesamaan tidak membuktikan identitas. Dan ini sebenarnya prinsip yang sangat sederhana. Dua orang bisa sama-sama pintar. Dua orang bisa sama-sama dokter. Dua orang bisa sama-sama memiliki kewarganegaraan yang sama.
tetapi mereka tetap bukan orang yang sama. Jadi, apakah pernyataan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri logis? Jawabannya tidak. Jika yang dimaksud adalah identitas pribadi yang literal. Karena kita tidak boleh melompat dari memiliki sifat yang sama kepada merupakan pribadi yang sama. Kita juga tidak boleh mengubah bekerja melalui menjadi adalah, dan kita tidak boleh menghapus perbedaan identitas hanya karena dua pihak memiliki hubungan yang erat. Jadi sebelum kita berdebat mengenai doktrin, mari kita lakukan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Definisikan kata-kata dengan tepat dan benar. Karena terkadang masalah terbesar dalam sebuah perdebatan bukan terletak pada kurangnya ayat kitab suci, tetapi pada kesalahan memahami definisi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Jika seseorang berkata, Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, apakah dia sedang mengatakan bahwa keduanya adalah pribadi yang sama? Kalau iya, apa konsekuensi logisnya? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Video berikut kita akan membahas tentang Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, identik dengan Sabellianisme. Jangan lupa follow dan subscribe, karena kita akan menguji apa yang disampaikan oleh Bapak Wilmer secara logis dan historis. Jangan hanya percaya pada sebuah pernyataan karena terdengar rohani. Uji cara berpikir. Selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.